berjuang itu. Mimpi kayak gitu kalau lagi kerja. Ular cepet emosi. Tolong Panglima bantu obati anak saya. Semenjak itu paling pendiam. Seperti ada Banaspati ya, siluman ular. Kamu bikin anak jadi durhaka. Jahat kamu. Anak yang dilahirkan dari sebuah permasalahan. Maka mereka dunia kegelapan akan mengikutinya. Apa yang ingin jadi sampaikan ke Mama, lihat ke kamera? Semangat terus mah, berjuang. Dia juga mau jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi saya yang mau. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini sudah ada keluarga dari Subang. Ini namanya Pak Warja, kakeknya dari Dedek Cardila. Ini Dedek Cardila ini usianya 20 tahun dan Dedek ini punya ibu yang bekerja di Malaysia, namanya Ibu Dena. Ini ada videonya Ibu Dena. Assalamualaikum, saya Dena. Saya bekerja di Malaysia. Saya mengantarkan anak saya untuk diobati Panglima Langit karena banyak keganjalan yang menurut saya di luar nalar. Sering gagal bekerja, mencari pekerjaan pun susah. Kalaupun dapat, ya paling beberapa waktu sudah anak ini pasti resign dari kerjaannya. Banyak ganjalan yang memang di luar nalar. Tolong Panglima bantu obati anak saya agar akar permasalahan di anak saya segera terungkap. Saya mohon bantuannya untuk Panglima Langit, Ratna Listi, dan semua tim. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Ibu Dena sudah meminta tolong kepada Ibu Ruyanti. Ini sebagai apa, kakaknya? Kakaknya Ibu Dena, berarti ini budenya si Dede ya. Untuk mengantarkan ponakannya ke sini untuk ditelisik akar permasalahannya, karena menurut Ibu Dena, si Dede ini mengalami hal di luar nalar. Seperti bekerja nggak pernah betah lama, belum sampai 1 bulan sudah pindah kerja. Terus gelisah, susah tidur, mimpi buruk, bener ya, Dek? Coba Dek ceritain, Dek, itu gimana awalnya kamu merasa ada yang nggak beres di badanmu itu? Kerja nggak betah? Iya, kerja nggak betah. Suka mimpi kayak gitu kalau lagi kerja. Mimpi apa? Mimpi didatengin kayak gitu. Didatengin ular. Kadang ya udah betah tuh, bawahnya nggak betah aja, pengen pulang. Enggak. Jadi hawa nggak betah itu bukan karena bosnya galak? Enggak, bukan. Bukan karena temennya ngajak berantem, enggak ya? Bukan. Tapi Dede merasa apa ya yang kurang sama aku nih, kok aku nggak betah? Pernah nggak memikirkan, oh mungkin aku kurang kurang nyaman tuh karena apa? Apa karena jauh dari orang tua atau apa? Enggak. Tapi kalau ini tuh cepet emosi. Cepat emosi. Contohnya apa? Maksudnya tuh tersinggungan tuh dengan siapa? Dengan keluarga apa dengan teman? Dengan teman. Jadi kamu kayak temanmu jadi menjauh ya sama kamu ya, gara-gara kamu emosian. Oke. Sedangkan ibunya Dede ini kerja di Malaysia sudah berapa lama, Bu? 3 tahun. 3 tahun ya. Iya. Maaf kalau dengan ibunya hubungan baik ya? Dengan ibunya baik. Nah, ini sebagai kakek, ini tinggalnya dengan siapa Dede ini? Kakeknya? Kakeknya. Nah, kalau menurut kakek ini apa yang aneh dengan cucunya, Pak? Ya apa ya, karena kalau malam itu misalkan bisa tidur. Susah tidur. Maaf, bisa lebih keras, Pak. Terus apa, Bisa Pak? tidur, nah terus kayaknya bocah marah-marah terus. Emosian. Kalau dengan bapak masa emosi juga dengan Enggak kakeknya? sih, sama kakek mah. Nah, terus kalau Mbak Bu Ruyanti, apa yang dilihat dari cucunya ini yang aneh? Ya semenjak itu paling pendiam. Menyendiri. Iya, suka menyendiri, nggak terbuka sama temen, sama keluarga, tertutup lah.
Jadi lebih banyak sendiri gitu. Jarang kumpul sama keluarga. Nah kan yang tahu Matalang itu kan mamahnya ya yang di Malaysia. Jadi Mbak Dena itu yang fans kita gitu. Mbak Dena bilang apa ke Bu Ruyanti waktu pengen minta tolong? Enggak, cuman gini aja, Kak anterin anak saya ke Mata sini, Langit. ke Mata Langit, iya. Tak dampingin dia gitu. Jadi Bu Supaya Dena, Dede bisa lebih baik gitu. jadi sebagai seorang ibu yang memperjuangkan anaknya sampai rela merantau jauh ke Malaysia itu sebenarnya tujuannya untuk supaya anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik Iya. gitu ya. Jadi tadinya Dede nggak mau diobatin ya, tapi kan ini di sini tuh bukan diobatin. Oh, aku nggak sakit kok, ngapain diobatin? Bukan, di sini tuh didoakan gitu supaya terbuka pintu rezekinya, terbuka pintu kebaikannya gitu deh. Gitu ya. Baik Panglima, silakan disampaikan apa yang bisa dilihat secara batin oleh Panglima dari Dede ini. Ya sebenarnya ceritanya ini kalau saya lihat ini panjang gitu, panjang dalam arti kata ada hawa kekecewaan yang saya rasakan di batinnya. Hawa kekecewaan itu yang pertama yang terlihat saya. Yang kedua, kalau ada sosok makhluk-makhluk yang tidak baik itu seperti ada Banaspati ya, siluman api. Siluman Banaspati itu makhluk api yang berbentuk bola api, itu terlihat gitu seperti mengganggu. Termasuk siluman ular yang sering mimpi karena dia suka menyendiri mungkin ya. Selama ini jadi kayak makhluk itu ngambil kesempatan gitu untuk menghasut atau apa ya dibilangnya, membisik-bisik di batinnya agar dia ini terpuruk gitu. Maksudnya terpuruk dalam arti kata menyesali diri, jadi nggak semangat, jadi ngapain kamu kerja, nggak usah aja, udah kamu antang-antang aja, diem-diem aja di rumah, sendiri aja udah gini. Habis itu pun bisa-bisa lama-lama dia pun berteman jadi nggak suka berteman juga, itu mengarah ke sana kalau saya lihat gitu. Nah makanya kayak berlawanan dengan batinnya sendiri, apa yang ada dalam pikirannya dengan hatinya udah mulai nggak sinkron, jadi makanya dia gampang emosi, itu yang terlihat sama saya. Jadi ada sosok kayak anak kecil tapi sejenis kayak kurcaci gitu juga yang Anak kecil tapi mukanya tua. ya kayak kurcaci gitu juga yang suka ngintilin dia lah gitu. Itu terlihat juga oleh saya gitu. Jadi kalau didiamin ini bisa membuat apa ya, kayak jalan pikiran dia buntu gitu. Jadi dia kayak nggak kebuka gitu pikirannya, akalnya untuk menata masa depannya gitu. Jadi yang lebih parah itu ya semangatnya itu jadi kayak hilang gitu. Hilang semangat. Kayak hilang semangat. Enggak, saya Allah, astagfirullahaladzim. Oh my God. Kagetin aja. Kamu siapa? Maaf ya Bu, kita menelisik lebih jauh yuk. Apa? Duduk aja Pak. Biarkan dia bersama kami. Kebahagiaan akan datang bersama kami. Kamu hasut. Mana bisa kebahagiaan datang kalau dia memutus silaturahmi, nggak punya teman, kerja malas. Untuk apa orang anak tak ada pelayan kasih sayang dari dua orang tua. Akulah rasa kekecewaanmu. Tadi Panglima bilang ya ada kekecewaan yang dipendam. Jadi kekecewaan yang dipendam itu apa ya? Ya menimbulkan kemarahan. Menimbulkan kemarahan dan menarik makhluk yang nggak baik ini. Kamu dari mana asalnya? Akulah pendaman emosi itu. Pendaman emosi yang membuat Dedek suka marah-marah itu kamu. Ketika aku membutuhkan, Belayan. tak pernah kudapatkan. Rangkulan dan dekapan. Oke. Maksudnya belayan orang tua Rangkulan itu. dan dekapan. ya emang dia dari bayi juga nggak pernah sama ibu kandungnya. Oh ya? Iya. Yang ngerawat siapa? Yang ngerawat neneknya yang udah meninggal. Oh gitu. Memang dari dia bayi Ibu Dena sudah kerja? Kerja Di mana Bu? di Lampung. Merantau? Ya. Oke. Dedek boleh maju nggak Dek? Dedek boleh tanya-tanya. Ini ada makhluk yang mengganggu kamu loh. Yuk sini. Kenapa kamu ganggu saya? Kenapa ganggu saya terus? Aku akan menemanimu, memberikan kebahagiaan layaknya orang keluarga untukmu. Emangnya kamu bahagia saat sendiri? Enggak.
Ngomong kamu jangan. Dia nggak ngerasain bahagia tuh. Jangan ganggu Dede gitu. Ada kamu nggak, Duduk malah aja, kamu kamu cuma membuat sini. dia ini mentalnya jadi rapuh dan gampang marah. Jangan ganggu Dede lagi. Luapkan emosi itu agar kau tak memendam. Maksudnya Pilihan itu kamu kalau lagi emosi gitu apa keluar kata-kata apa? Sadar nggak ngomong kasar apa nggak? Apa yang Kalau dilakukan? emosi nggak pernah sadar. Nggak sadar? Oh, maaf Bu, ketika dia marah-marah dia ngomong apa? Pernah kerja berantem, tapi nggak sadar. Pernah di tempat kerja berantem sama sesama rekan kerja, tapi nggak sadar. Tahu-tahu? kau Udah nyesel. dapat melebihi tenagamu bagai manusia yang bertubuh kecil. Jadi waktu kamu berantem sama temanmu, tenagamu tuh melebihi dari tubuh kamu karena ada makhluk ini. Makanya kamu nggak sadar gitu. Pas sudah sadar, udah kejadian, menyesal gitu nggak? Kan? Ayo ngomong, jangan ganggu saya gitu. Jangan ganggu saya lagi. Saya mau hidup. Dedek mau hidup normal, punya teman, nggak emosian ya kan? Kamu yang buat dia emosian kan? Itu telah menjadi bagian dari kami. Nggak mau. Kamu yang keras ngomongnya. Dapatkan kasih sayang yang tak pernah kau Dia udah dapat kasih dapatkan. sayang dari mama, dari kakek, dari keluarga Dede gitu. Dia nggak perlu kasih sayang dari orang lain gitu. Dari orang luar. Kau tak pernah mendapatkan buah bimbingan yang seharusnya kau dapatkan seperti anak-anak lainnya. Kayak maaf, dia kan dibesarkan oleh neneknya, dan neneknya meninggal ketika dia umur berapa? Kalau lulus ini SD. enggak udah masuk SMK ya, kelas 2 SMK. Dua mau udah kelas 3, mau pertama kali masuk kelas 3. Berarti artinya Dede itu bukan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, melainkan oleh neneknya. Tapi kan neneknya sayang kan sama dia. Ya sayang. Nah itu dihasut sama setan ini, dibilang nggak dapat kasih sayang gitu, Dek. Kamu jangan mau ya dihasut oleh setan ini. Dan kesendirian itu lebih baik karena ada kami di dalam kesendirianmu. Nggak boleh lagi kamu ikut aku gitu. Jangan ikut lagi. Aku pengen tahu ya, apakah benar kamu itu ikut dia gara-gara amarah dia sendiri atau kamu ada yang ngirim? Kamu bilang siapa yang ngirim? Akulah amarahmu, Memangnya bisa amarah membentuk makhluk? rasa kewaan yang begitu dalam. Terasa ketika kau melihat seorang anak berjalan bersama dengan ayah ibu, tapi kau tak pernah mendapatkannya. Terus? Hanya sebuah lembaran kertas. Oke, maksudnya uang. Ibunya memang nggak pernah telat ngirim uang, tapi karena posisinya jauh ya nggak bisa mendampingi sehari-hari. Tapi kan itu juga berjuang. Dia kalau marah kayak gitu ya? Apa kata-katanya, Bu? Suka ngebentak ibunya kalau dia telepon. Astagfirullahaladzim. Marahin ibu. Kalau ibunya telepon, dia marah kayak gini. Kamu sadar nggak ketika telepon mamahmu kamu ngomong kasar? Kemarin juga gitu. Kemarin juga nggak mau. Waktu mau dibawa berobat kasar juga? Iya. Makanya ibunya nangis ke aku. Tolong Bude bawa Dede, tenangin dia gitu. Kamu dosa loh kamu bikin anak durhaka. Ibunya kan pergi jauh kan memperjuangkan anaknya. Kamu bikin anak jadi durhaka. Jalan kamu. Bagaimanapun aku harus mengetahui siapa ayahku. Nanti kalau sudah takdirnya sudah sampai pasti akan tahu. Jangan kamu bisik-bisikin dia jadi anak durhaka. Aku juga nggak terima kalau begini caranya. Ya mungkin karena ibunya terlalu banyak rasa sakit hati yang harus ditutup-tutupi dari anaknya. Makanya ibunya bisa seperti itu sama anaknya. Mungkin terlalu banyak kekecewaan yang udah dia simpen dalam hatinya. Jadi kamu nggak ada hak ganggu Dede. Sebagai anak laki-laki bukan hanya ingin menerima lembaran kertas itu, tapi aku pun ingin mengetahui apa yang terjadi dengan kisah orang tuaku.
kamu menghasut. Padahal banyak hal yang bisa disyukuri loh oleh Dedek nih. Bayangin seorang ibu yang memperjuangkan anaknya. Kamu kenapa nggak ingatkan Dedek tentang itu? Malah diingatkan yang nggak baik. Dasar setan. Aku mewakili dari isi hati ibu. Terus kenapa dia suka mimpi ular? Siapa ular itu? Kecewaan yang dalam terhadap orang tua akan membuka pintu-pintu bangsa kami untuk hinggap bersamanya. Lalu anak kecil yang mukanya tua, dari mana dia? Apa itu? Dia menghirup apa? Anak kecil itu tanyakan kepada ibu siapa dia. Maksudnya mungkin pernah hamil keguguran mamanya sebelum Dedek? Nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita ya. Ini yang bisa jawab ibunya sih. Lalu Banaspati? Dan mereka lah pemenang. Oh, maksudnya setan-setan itu yang menang. Gara-gara masa lalu ibunya itu. Ini pembelajaran ya buat netizen ya. Kalau memendam kekecewaan terlalu dalam itu justru nggak baik gitu. Maka janganlah kita memendam kecewa terlalu dalam. Menaruh dendam, sakit hati itu jangan gitu. Ini buktinya nih setan nih. Terus sekarang apa yang mau kamu lakukan? Kamu udah nggak boleh di badan Dedek lagi. Selalulah jarak kesendirian. Selalulah. Jadi Dedek disuruh menyendiri. Kesendirian Ayo Dek lawan Dek, sekarang kamu udah tahu kan? akan ada kedamaian Enggak, bilang. dalam batin. Sekarang kan kamu udah sadar kalau apa yang selama ini kamu alami dan di luar kesadaranmu itu karena ada makhluk jahat ini. Ayo kamu usir dia, jangan di badanku lagi gitu ngomong. Jangan netep di badan Dedek. Tadi aja yang Ya, itu kamu harus galak sama dia. Harus ingat jangan lagi berbanyak berinteraksi dengan manusia lainnya. Tuh kan disuruh jadi penyendiri biar kamu nggak punya teman. Dia seneng kalau kamu nggak punya teman. Nggak mau, Dede udah nggak mau ada kamu. Kamu tobat aja kamu, tobat. Jangan ngusik-ngusik orang lagi. Masuk Islam ya. Dia wujudnya apa Bang Lima? Biar netizen paham. Wujudnya dia apa nih? Sosoknya? Ini kayak sejenis itu, makhluk Banaspati itu. Oh, Banaspati. Oh bener yang bikin dia suka marah-marah. Ayo. Ayo, tobat aja kamu. Sini tangannya. Ayo. Ayo kamu Tobat aja. udah Ayo. ketahuan ini. Ada kalimat syahadat, ayo. Coba kasih tahu Panglima keuntungannya apa kalau ikut Jadi malu Panglima. mulia kamu, jadi malu suci. Dihapus segala dosa kamu. Yuk. Oh, aku menolong kata dia. Ya udah kita sama-sama menolong. Ya Yuk. betul. Saya 2 kalimat syahadat, yuk. Kenapa kita nggak bersatu aja kalau niatnya baik sama-sama menolong? Illallah. Yuk, sini. Yuk. Kamu kan menolong, saya juga menolong, sama-sama menolong kita. Ayo. Menolong anak Iya, saya juga menolong anak itu. Kamu menolong, jadi Menolongmu itu beda. Malah bikin dia nggak punya teman. selalu memayunginya. Memayungi. Bagaimana cara memayunginya? Buktinya malah dia emosian. Gak boleh lagi, udah cukup lah ya. Kamu pindah ke sini aja, nggak usah di badan Dedek. Dan Hatinya. dada yang terkadang berdetak kencang. Kamu sering jantung tiba-tiba berdebar kencang. Yo, bener. Kekecewaanmu yang tak dapat kau luapkan. Nggak boleh. Diluapkan dengan emosi nggak boleh. Disimpan juga nggak boleh. Harusnya dia beribadah, tapi kamu bisikin Dan malas. harusnya akhiri hidup. Duh, kurang ajar ini. Suruh akhiri hidup. Maaf Dek, apakah sempat terlintas gitu? Pengen mengakhiri? dulu pas Pernah? pas
SMP. Oh kan? Habis ada masalah sama temennya itu. Dia kan pernah ada kejadian yang nggak pantas lah. Terus habis itu? Iya, habis itu dia ini. Kayak Ismi udah ada yang menguasai deh tuh. Dia sempat putus asa ingin bunuh diri. Ngomong ke ibu. Iya, pernah. Menjadi bagian dari keluargaku. Kurang ajar ini. Kamu disuruh bunuh diri biar masuk ke Udah, jadi kamu keluarga tobat aja, setan. kamu tobat. Ayo, Untung tobat. kamu selamatin Tobat, loh. Kamu sini tangannya. membatalkan niatmu. Ayo. Ini. Apa mau ngomong apa? Takkan pergi darimu. Nggak bisa. Tetap harus pergi. Harus pergi. Kamu kabur dari badannya Agil, tapi kamu nanti dihancurkan sama doa-doa Panglima. Oke, kita mendekat ke Ismi yuk. C A R D I Cardila. Memang Dedek namanya Dedek Cardila. Dedek Cardila. Kenapa dengan Dedek Cardila? Kamu apanya? Ardi. Dedek. Kenapa dengan Dedek? Nenek ini kenapa, Nek? Dedek. Iya, kamu dipanggil maju sini. Kenapa dengan Dedek? Ini anaknya. Ingat aku. Emang kamu siapa, tanya? Emang siapa? Emang ini siapa? Kau pasti ingat aku. Kasih clue-nya. Wanita yang sering kau lihat. Di mana lihatnya? Namanya semua. Emang kamu pernah lihat nenek bongkok? Dalam mimpi atau dalam kenyataan? Di rumah lama neneknya suka sering lihat ada nenek-nenek agak bungkuk katanya. Tapi orang atau bukan? Tidak tahu, kadang suka muncul terus hilang. Oh, di rumah yang sekarang ditempati? Enggak, yang udah dijual. Oke. Apa yang dimaksud rumah yang lama itu, Nek? Ketemunya sama Dedek. Oh, sebenarnya siapa nenek ini? Dedek berapa kali lihat nenek itu? Dulu pas di rumah itu mah sering. Sering ya? Pas kasus. Oh, pantesan dia bilang ingat. Berarti merasa kenal ini nenek ini. Iya. Assalamualaikum. Udah ganti makhluk ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Dia itu hadir sebenarnya menjadi dua bagian rasa dan bagian wujud kebesaran Tuhannya, karena ibumu memperjuangkan keberadaannya di dalam kandungannya. Berat perjalanan dari ibumu dulu. Maka sebagian dari orang yang berpengaruh akhirnya ada sesuatu batinnya, kebatinannya hinggap di dalam dirinya, sampai kau pun tak takut siapa yang menyenggolmu. Urusannya di luar kendalimu. Bagaimanapun keadaannya, ada sebuah kedudukan dari sihir dan juga rasa suka dari yang tidak kalian lihat. Disukai makhluk gaib. Jadi memang ada sihir yang bersemayam di tubuh Dedek. Ya, karena prahara dulu. Orang tuanya. Maju dek. Ini siapa? Oh ini Ibu Ruyanti. Oh papa kakek sini kek Pak Warja. Kau ingat anakmu dulu, praharanya sungguh berat bukan? Mamahnya Dedek, Bu Dena. Pada saat mengandung dia, walaupun kau jarak berjauhan, karena kisahmu pun berat. Siapa Warja? Nah ini yang tahu bapak apa iya apa enggak itunya Ya, iya kenyataannya. sih. Nah Ya, itu. cuman kan ini kan emaknya sama emaknya gitu, nggak ikut bapaknya. Kan pisahan waktu itu kan. Oh, jadi bapak sama Walaupun neneknya pisah. keberadaanmu berjauhan,
Tetapi kau pernah mendengarkan dari mulut ke mulut bahwa prahara orang tuamu sangat berat. Ini yang Sampai akhirnya memutuskan untuk sebuah pengakuan itu. Aku tidak mau mengorek lukanya lagi. Ya. Tetapi dua hal sihir dari seseorang, permusuhan orang tuamu, dan yang dua adalah rasa suka dari makhluk siluman ular itu terhadap diri. Ular itu menyintai dia ya? Menginginkanmu Oh, agar kau dicintai siluman jadi ular. bagiannya. Maka siapapun yang menentang dirimu, menyakitimu, dia tidak akan mau dan dia tidak ingin dipisahkan darimu. Kami hanya ingin menelisik sih, maksudnya tidak ingin membongkar aib, Jadi- cuma biar tahu gitu akar permasalahannya. Marah makhluk ular tuh ya? Suka dia Sangat menyukaimu. Dari mana asalnya? Sejak kau akil Akil balik. balik. Saat SMP berarti ya? Sunatnya SMP apa SD? SD. Oh, sejak SD itu. Dari pohon besar yang sering kau duduki bersama teman-temanmu. Kamu sering duduk di mana sama teman-temanmu saat itu? Ada pohon besar. Dekat sekolah apa dekat rumah? Dekat apa? Sungai. Dekat sungai. Oh, benar berarti dekat sungai itu kamu sering duduk di situ sama teman-temanmu? Waktu kecil aku berenang. Ya sering berenang di situ. Nah, ular ini tuh rumahnya di situ, suka sama kamu. Alasannya apa suka sama Dedek? Karena kau tidak memiliki siapapun. Ibunya kerja jauh. Kekosongan jiwamu Hmm, pada saat nenekmu tiada. yang ngasuh ya, nggak ada. Kau merasa dunia ini kosong. Kau ingat perasaan itu. Ya. Kau bingung mau kemana. Maaf kalau sihir itu kiriman dari siapa? Masa lalu Orang tuanya. Sebenarnya ini imbas aja ya. Sihirnya untuk orang tuanya tapi ngikut ke anaknya. Anak yang dilahirkan dari sebuah permasalahan. Maka mereka dunia kegelapan akan mengikuti. akan mengikutinya, menghancurkanmu, untuk menyesatkanmu agar kau menjadi bagiannya. Maaf, berarti sihirnya itu sampai sekarang masih nempel di badan ibunya juga? Ya, Berarti artinya ibunya pun harus dibersihkan ya? karena tidak akan bisa Sinkron. Oh, oke. Nyatu. akur kau dengan ibumu. Padahal kau sangat menyayanginya. Karena dialah yang kau miliki. Aku tanya padamu, apakah kau menyayangi ibumu? Sangat. Nah, yang Apa artinya dia dalam hidup? Apa dia berarti dalam hidupmu? berarti banget. Lalu kenapa kau tidak membuatnya bahagia? Nggak tahu suka. Bagian dari jiwamu menentangnya, bukan? Menghamba pikiranmu dan gerakanmu untuk memperjuangkannya. Aku pun bingung ini, Nik. Kau seperti dihalangi. Kau seperti terpenjara, bukan? Karena dia mengurungmu. Makhluk itu ya. Maaf, ini dengan siapa ini? Sudah beda dengan yang tadi. Berarti ada 3 makhluk yang sudah di badan Ismi ya. Boleh saya kenal? Kau masih punya kesempatan memperbaiki dirimu, bahwa kau bisa menjadi yang berguna. Menjadi yang berguna. Iya, masa depannya masih panjang dia. Ardila, kamu dipanggil. Iya. Seburuk apapun mereka di luar sana terhadapmu, maka jadilah, jangan jadilah.
Iya. Pengurumu agar kau tidak jadi apa-apa. Jangan ikuti ya. Iya. Tanya ini siapa gitu? Siapa? Nenek. Sayang Mak. terhadapmu. Manggilnya siapa? Yang sudah meninggal. Manggilnya apa? Mak bukan? Mak. Nama siapa? Ini Mak Kardem ya? Emak sayang. Untuk Mak ini jin korin Mak. Mak mau sampaikan apa sama Dede? Karena kami memperjuangkanmu, kau harus memperjuangkan hidupmu. Jangan diam, kau harus berjuang. Kalau bukan kau yang berjuang, tidak akan jadi apa-apa. Contoh perjuangan ibumu, ambillah yang baiknya, buanglah yang buruk. Mak sayang, Mak sayang sama kamu katanya. jangan merasa sendiri. Mereka sayang karena mereka mengantarmu ke tempat ini. Iya sama Bude, sama Kau kakek. berjuangkan mau menerimamu. Jadi kau harus tunjukkan dirimu bahwa kau itu berguna. Kamu pegang palamu. Cukup dengan hidupmu. Amarah tidak akan bisa membahagiakanmu. Ingat, amarah tidak akan bisa membahagiakanmu. Amarah itu hanya tipuan untuk kepuasan sesaat agar kau masuk dalam kehancuran. Tapi saya tanya kok sangat dahsyat ya pengaruhnya sampai kejadian. Kau itu anak baik. Kau anak baik. Anak baik. Makasih ya Mak sudah merawat dari kecil ya. Lepaskan. Iya, nanti didoain biar dia lebih tenang, biar dia semangat. Agar dia tidak terkurung. Iya. Mak, Titip ya. ini titip ke Bude. Titip ya. Oh, ke bapak kakeknya. Oh ya. Iya. Insyaallah. Satu-satunya dariku. Ini sekarang tinggalnya sama siapa, Dede? Oh, sama kakek ya. Iya, sekarang tinggal dekat dengan kakek, tapi tidak satu rumah. Oh ya, tapi dekat. Maaf mau nanya, Mak. Tadi yang pertama datang itu nenek yang sering dilihat oleh Dede itu siapa sebenarnya? Dia itu tidak mendahatimu, menemanimu di saat kau melamun. Oh, Tak tahu arah. Iya, sering terlihat oleh Dede saat itu. Sabar, ikhlas. Ya, Iya, Mak, coba. banyak orang yang jauh menderita dari kita. Karena jadikan penderitaanmu itu sebagai awal kesuksesan. Amin, amin. Jangan jadikan kesuksesanmu awal dari penderitaan. Banyak orang-orang sukses di awalnya, tetapi akhir hayatnya dia menderita. Sudah menjalik ya, benar contohnya yang banyak kita lihat sih belakangan ini. Kalau Mak, apa pesannya untuk ibunya Dede yang di Malaysia? Bersihkan dirimu, lebih dekat lagi kepada yang kuasa. Itu pesanku. Iya. Aku sudah tidak bisa lama-lama. Terima kasih, Mbak. Dek, maju Dek. Janji ya, berjuang karena kau hidup dengan tangan dan kakimu sendiri dan dengan nafasmu sendiri. Iya. Karena tabung oksigen di dunia ini tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan nafasmu. Jika tidak dari Allah ya nafasnya. Maka bersandarlah pada Tuhan yang memberikan setiap hembusan nafas. Terima kasih. Iya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Bu, maju Bu. Ibu, Mak mau terima kasih sama Ibu. Maju Bu, maju Bu. Iya. Iya, Bi. Tunggu. Berarti bibinya Ibu ya? Sayang, iya. Iya, Bi. Suan ya. Makasih Mak. Assalamualaikum. Allah. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sin to sin mim kafa ya ain sad yasin wal qur'anil hakim. Fi nurihim wa na'udzu bika min tururihim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha wa la talattaf. Oke, duduk sini. Jadi bismillah, baca sholawat minum. Ya, sekarang mandi ya. Ya, alhamdulillah Dede sudah diterapi dan kini akan lanjut mandi air doa untuk pembersihan sekaligus pemagaran badan Dede dari makhluk-makhluk yang tidak baik. Oke, masukin Ya, alhamdulillah Dede Cardila sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah menelisik akar permasalahannya. Nih, sekarang apa yang dirasakan Dede? Lebih enak. Lebih enak? Waktu dimandiin tadi sesak napas enggak? Iya. Sempet ya? Sesak. Waktu diterapi pakai lada kakinya sakit enggak? Sakit banget. Dan terus perubahannya apa? Waktu pertama kesini gimana? Sekarang gimana? Awal mah masih kayak gitu, sekarang udah lumayan enak. Sekarang lebih enteng. Nah, terus tadi kan mediumisasi, kamu juga udah langsung ngomong nih sama setannya. Terus udah gitu ada sosok jin korin dari emak yang merawat kamu. Apa yang membuat kamu tadi tiba-tiba meneteskan air mata? Nenek. Waktu didatengin sosok nenek, terus Ingat dulu sama nenek. yang merawat kamu ya? Kamu nanti setelah ini kan Bang Ema udah bersihkan ya, sekarang udah nggak ada gangguannya. Kamu harus lebih semangat lagi ya Dek ya. Kan jalanmu masih panjang, kamu punya hobi apa? Sekarang kegiatannya katanya ikut kakek ditambak ya Pak? Di tempat ikan ya? Kamu hobinya apa sih? Musik gitu hobi? Oh, main bola? Oh ya, kamu tekuni hobi, pokoknya kamu senengin dirimu gitu, jangan mikirin masalah lalumu, orang tuamu udah bersyukur gitu sampai detik ini ibumu memperjuangkan kamu gitu, dan sekarang udah dibersihin gitu ya. Terus ibu apa Bu kesan-kesannya setelah membawa ponakannya? Ya, mudah-mudahan dia bisa lebih baik, bisa ketemu dan yang sukses lah, kehidupannya bisa lebih baik jalannya. Iya, ketemu jalannya. Bapak kesannya Pak? Ya, sekarang kan udah membaik kayaknya si Dede ini. Ya, kedepannya cari nafkah lah, karena nggak ada orang tua termasuknya. Sekarang kan jadi harus mandiri lah. Harus mandiri ya dan semangat ya. Semangat cari nafkah, belajar apa, kerja apa gitu. Nah, kalau Panglima berarti sekarang Dede ini udah bersih ya? Udah. Apa nasihatnya untuk Dede ke depannya? Ya, semua manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat dan yang dilakukannya gitu. Jadi kita akan membawa cerita kita masing-masing dalam hidup kita,
Bahkan di liang kubur nanti kita akan ditanya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semua akan dipertanyakan. Jadi jangan menyesali sesuatu yang sudah terjadi dan takdir yang Tuhan berikan kepada kita, tapi berusahalah agar kita menjadi orang yang diridhoi Allah, dicintai Allah, dan disayanginya di dunia maupun di akhirat kelak. Biarkan orang di luar sana bersifat yang di luar kendali di luar kendali kita gitu. Tapi kita jangan ikut-ikutan gitu. Jangan menyesali atas tingkah laku dan perilaku orang lain ataupun siapapun orang yang terdekat di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin keluarga kita sendiri ataupun orang tua kita sendiri. Tapi sekarang kitalah yang membawa jalan kehidupan kita. Tanggung jawab masing-masing. Kitalah yang membentuk diri kita dan bentuklah diri kita menjadi versi yang terbaik yang disukai Allah Subhanahu wa taala untuk kita gitu. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan nantinya di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan ada penyesalan apapun gitu. Ya kecewa wajar ya, manusiawi. Sedih wajar, manusiawi. Tapi jangan menyimpan kekesalan berlarut-larut ataupun berkepanjangan. Itu nanti bisa merusak hati kita, bisa merusak pikiran kita, sehingga kita nanti jadi nggak terarah gitu. Bahkan tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang di luar dari kendali diri kita. Itu aja. Ya. Ini satu pertanyaan terakhir untuk Dan Dedek. tinggalkan ibadahnya, itu satu lagi. Oh ya, itu pesan Panglima, tingkatkan ibadahnya, jangan malas. Ibadah harus ditingkatkan biar setannya nggak mendekat lagi, itu ya Dek. Nah, tadi kan Dedek bilang waktu ditanya emak, sayang nggak sama mama, katanya sayang kan. Nah, sedangkan Dedek sampai di tempat ini pun juga atas perjuangan mama. Ini sekarang apa yang ingin Dedek sampaikan ke mama, lihat ke kamera? Semangat terus mah, berjuang. Dia juga mau jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sampaikan Dedek sayang mama. Sayang mama. Ibu mau sampaikan apa ke Ibu Dena? Dena, semangat terus. Jangan menyerah. Mudah-mudahan kamu dan anakmu bisa lebih baik. Amin. Ya, Ibu menjadi saksi perjuangan Ibu Dena ya. Bapak sampaikan apa ke anaknya yang di Malaysia? Ya gitu aja, sekarang udah Dede udah diperobatin. Bapak salam sama Dena, yang sehat selalu. Amin, amin, amin. Semangat yang kerjanya. Amin. Hati-hati. Ya, kedepannya si Dede yang udah diobatin lah, tinggal rajinnya gitu. Ibadah ya. Ya gitu aja pesannya. Ya, ya baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang nggak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Buntu banget. Sebelas menit gak ke drama. Nah iya minum kayak coklat apel, kayak kue belum.